Pada Jumat 23 Mei kemarin, Bareskrim Polri telah mengungkap sejumlah dugaan penyebab putusnya kabel transmisi, hingga mengakibatkan gangguan sistem kelistrikan atau blackout yang terjadi di Sumatera. Wakabareskrim Polri Irjen Pol Nunung Syaifuddin menyebut dari hasil investigasi gabungan yang dilakukan Bareskrim bersama Puslap 4 dan PLN, insiden itu diduga disebabkan karena faktor cuaca buruk. Selain itu, putusnya kabel transmisi bisa jadi juga disebabkan oleh faktor panas, akibat sambungan kabel yang longgar sehingga menimbulkan rongga. Selain itu, ada pula faktor tarikan atau goyangan akibat cuaca ekstrim. Dugaan gangguan itu kemudian menyebabkan terjadinya ketidakstabilan frekuensi dan tegangan listrik, yang memicu trip pembangkit secara berantai sehingga berdampak pada blackout massal, di sejumlah wilayah Sumatera meliputi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, dan sebagian Sumatera Selatan. Tersebut diduga dipicu oleh faktor cuaca yang buruk dan mengakibatkan sistem transmisi keluar dari interkoneksi kelistrikan Sumatera. Nanti secara teknis akan disampaikan oleh Direktur Transmisi dari PLN. Gangguan tersebut menyebabkan terjadinya ketidakstabilan frekuensi dan tegangan listrik, yang selanjutnya memicu trip pembangkit secara berantai, sehingga berdampak pada blackout massal di sejumlah wilayah Sumatera meliputi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, dan sebagian Sumatera Selatan. Rekan-rekan media yang saya banggakan, pemeriksaan lapangan yang dilakukan tim gabungan Bareskrim Polri di lokasi yang diduga menjadi titik awal gangguan, tepatnya di sekitar tower transmisi di Desa Temdino, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro, Jambi, ditemukan adanya kabel transmisi yang mengalami putus. Sementara itu, kondisi fisik tower transmisi secara umum masih dalam keadaan baik dan tidak ditemukan kerusakan signifikan pada struktur tower. Berdasarkan keterangan awal di lapangan kejadian, putusnya kabel transmisi diduga terjadi secara tiba-tiba akibat pengaruh faktor cuaca dan masih memerlukan pendalaman lebih lanjut secara teknis maupun ilmiah. Dugaan tersebut diperkuat oleh keterangan saksi yang kita temukan di masyarakat sekitar lokasi kejadian dan menerangkan bahwa sesaat sebelum kejadian terjadi ledakan, baru terjadi pemadaman listrik di area sekitar. Berdasarkan hasil pemeriksaan, pada titik awal gangguan kondisi fisik tower transmisi dipastikan masih dalam keadaan baik dan tidak ditemukan kerusakan signifikan pada struktur tower. Kendati demikian, Nunung memastikan tidak ada unsur sabotase yang menyebabkan terputusnya kabel transmisi tersebut. Dia lantas meminta masyarakat untuk tidak terpengaruh dan menyebarkan berita hoaks yang beredar.